Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran YII Framework bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara bekerja dengan database ya di YII Framework. Pada video sebelumnya kita sudah dikenalkan dengan GII Tools ya. Sudah connect ke database ya, tapi baru satu tabel ya. Sebagai contoh saja bagaimana GII-nya nanti akan mengenerate model, akan mengenerate CRUD. Nah, sekarang kita akan bekerja dengan database, dengan Grand Design Database yang cukup kompleks sebagai studi kasus kita. Sebelum kita connect ke database ya, teman-teman, di dalam PHP Framework ada beberapa metode bekerja dengan database. Yang pertama, code first, artinya desain database-nya, tabel-tabel relasinya, dan seterusnya itu dibuatkan di sisi framework-nya, jadi tidak di luar ya. Nah, sedangkan metode kedua yang kita akan lakukan, kita membuat rancangan database-nya itu tersendiri. Ya, terlebih dahulu kita buat database-nya, lalu setelah itu ya dikoneksikan ke PHP Framework ya. Jadi metode kedua ini yang sudah umum ya, walaupun metode pertama juga sudah banyak dilakukan, yaitu membuat database, tabel-tabel relasinya, constraint-nya, dan seterusnya di sisi framework-nya. Nah, sekarang kita akan coba bekerja dengan metode yang sudah umum, yaitu membuat database-nya terpisah. Setelah itu baru dikoneksikan, setelah itu baru dibuatkan aplikasinya. Jadi database first. Nah, metode bekerja dengan database ya, dengan teman-teman metode kedua, pertama kita desain database dulu, lalu buat tabel-tabel relasinya, lalu kita lakukan koneksi database. Lalu setelah itu kita melakukan query-query, karena kita menggunakan framework, nanti biasanya ada query-query builder yang sudah disiapkan di sisi framework. Baik, ya, ini ada istilah migration. Nah, ini teman-teman adalah metode pertama, code first ya. Migration berfungsi sebagai version control database. Dengan migration kita bisa membuat, mengubah, menghapus struktur tabel, field, database tanpa menggunakan aplikasi graphical user interface database management. Nah, ini sudah banyak juga dilakukan. Dengan migration inilah nanti terkenal dengan istilah metode code first ya. Contohnya seperti ini, teman-teman, menggunakan YII DB migration ya. Di sini ada fungsi up, fungsi down ya, dan seterusnya nanti akan dibuatkan migrasi dan akan dibuatkan tabel-tabelnya. Nah, ini boleh dengan cara code first, jadi dengan kode-kode yang sudah disiapkan oleh PHP framework-nya ya. Saya lihat di beberapa PHP framework memang sudah menyiapkan metode ini. Ya, nah kalau kita metode kedua yaitu database first, artinya kita mendesain database ya. Terlebih dahulu ini saya menggunakan graphical user interface-nya MySQL Workbench ya. Nah, di sini perpustakaan studi kasusnya, satu pengarang buku mengarang banyak buku, one to many, satu penerbit menerbitkan banyak buku, one to many, satu kategori memiliki banyak buku, ada buku sejarah ya, buku ekonomi, dan seterusnya gitu ya. Lalu ada contoh many to many-nya, banyak buku dipinjam oleh banyak anggota perpus, banyak anggota perpus meminjam banyak buku gitu ya. Ini kolom-kolomnya, fill-fillnya ya sudah disiapkan ya, menggunakan salah satu yang cukup terkenal di database MySQL, yaitu MySQL Workbench ya. Oke, setelah itu di forward ke database MySQL atau database MariaDB. Nah, di sisi YII Framework-nya kita bisa melakukan koneksi. Step kedua, tadi step pertama sudah ngedesain database-nya. Step kedua, teman-teman mengkoneksikan
database-nya ya seperti biasa nanti ada di config ya. Di DB lebih tepatnya nanti kita akan setting ya. Nama database-nya disesuaikan yang sudah kita forward tadi ke database MySQL atau database MariaDB. Di sini contohnya yi2_perpustakaan. Ya, baik teman-teman, kita buka dulu. Saya nyalakan dulu SAM control panelnya Apache dan MySQL-nya sudah. Lalu saya buka project kita kemarin yi2 ya. Ya, di SAM kebetulan saya sudah masukkan ke situ semua teman-teman. htdocs ya, yi2. Nah, di sini ada MySQL Workbench-nya MWB, ada gambarnya juga, screenshot-nya. Ya, ini dia teman-teman yang tadi ya. Jadi kita bekerjanya dengan metode kedua. Selanjutnya teman-teman ya, kita lihat isi database-nya. Kita buka localhost 8484 punya saya, teman-teman localhost saja. Lalu masuk ke dashboard-nya XAMPP, saya PHP-nya versi 8 sudah. Kita klik menu PHP MyAdmin ya. Saya sudah siapkan database YII perpustakaan ya. Nah, ini dia, ada anggota, ada buku, kategori, peminjaman, pengarang, dan seterusnya. Kalau kita lihat desainernya, walaupun di sini berantakan ya, itu diambil dari rancangan database yang sudah dibuat sebelumnya. Baik teman-teman, nama database-nya YI2 perpustakaan, struktur tabelnya sudah ada. Sekarang kita dari sisi YI-nya, kita buka project kita dulu, file, open folder. Ya, ada di E punya saya, XAMPP, htdocs, nama project kita sebelumnya YI2. Kita select folder. Ya, ini yang kemarin ya. Ini saya close all dulu. Baik, untuk konfigurasi tentu saja ada di config. Kemarin config web untuk PrettyURL ya. Nanti kita sering ke config web ya. Kemarin untuk secret key ya, pertama-tama ya di awal-awal. Lalu untuk PrettyURL, nah untuk database teman-teman ada di DB, config db.php. Ya, seperti ini. Nah, di sini DB-nya tadi apa? YI2 perpustakaan. YI2 yang ini yang kemarin ya, teman-teman. DB produk yang cuma satu tabel ya, yang barang ya. Di video sebelumnya kita sudah melakukan koneksi ya. Kita ngetes GI-nya sudah berhasil. Nah, sekarang kita ke studi kasus membuat aplikasi perpustakaan. Ya, walaupun tidak semua nanti tabel kita kerjakan ya di dalam video pembelajaran ini. Ya, nama database-nya YI2 perpustakaan. Iya, username-nya root, password-nya kebetulan XAMPP-nya saya tidak diberi password gitu ya untuk pembelajaran. Ya, baik teman-teman, ini kita simpan. Ya. Nah, sekarang kita akan lakukan ya, teman-teman bekerja dengan database, membuat model, lalu membuat setelah itu CRUD-nya. Kita buat model dulu ya. Kita buat model semuanya karena cukup cepat menggunakan GI ya. Mulai dari master table buku, ada kategori, pengarang, penerbit, setelah itu buku, setelah itu anggota, terakhir baru peminjaman. Karena peminjaman harus ada dulu buku yang akan dipinjam sama siapa yang meminjam, anggotanya tentu saja ya. Jadi peminjaman nanti paling terakhir dibuat modelnya. Jadi kita akan buat MPC-nya nih ya, model, view, controllernya sekaligus menggunakan GII Tools. Ya, baik, kita buka aplikasinya. Localhost 8484, teman-teman localhost saja, / nama projectnya YII2. Ya, lalu kita klik directory web. Nanti ada akhirnya, di akhir pelatihan nanti kita nggak perlu lagi mengklik web ya. Nanti kita akan pindahkan semuanya ke dalam indeks ya. Sekarang kita harus klik directory web terlebih dahulu. Ya, ini ya. Jadi YI2 ya,
Kita klik dulu directory web. Ya, welcome, sudah masuk teman-teman. Nah, yang kemarin apa? Barang ya. Di RUD barang sudah jadi. Oh, sudah dihapus ya. Karena tadi koneksi database-nya sudah diubah menjadi apa? JII2. Ya, ini dia. Kita balikin dulu teman-teman. Ini kita coba lihat yang kemarin DB produk. Nah, ini ya yang kemarin ya. Sudah bisa berhasil input barang cuma satu tabel. Nah, sekarang kita akan ke studi kasus. Teman-teman kemana? Ke YI2 perpustakaan. YI2 perpustakaan. Ya, ini saya simpan. Ini pastinya error lagi nih. Barang udah nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa. Kita memang mau fokus ke perpustakaannya. Ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke GII tool dengan alamat YI2/web/GII. Ya, kita buat modelnya dulu, setelah itu baru si RUD-nya. Modelnya melalui Grand Design Database-nya dari pengarang, penerbit, kategori. Ya, model, star. Nama tabelnya tinggal pilih teman-teman, sudah connect ya. Nah, apa dulu pengarang, boleh. Nanti nama kelasnya pengarang. Ya, kita preview. Nanti kalau ada relasi teman-teman, all relation sudah termasuk di generate ya, termasuk di generate langsung sama model ini gitu ya. Lalu ada active record, kita akan pelajari nanti setelahnya. Nanti connection ID-nya ada di DB. Oke, teman-teman, kita preview. Ya, di sini akan ada model baru pengarang. Kita generate langsung ya. Boleh sambil dilihat di sisi kode programnya. Model pengarang. Ini barang sebenarnya dihapus nggak apa-apa ya, pengarang. Ya. Oke, di sini teman-teman yang boleh diganti adalah atribut label. Ini nama karena mungkin nanti nama jadi banyak ya. Ada nama pengarang, ada nama buku, ada nama anggota. Ya, ini kita kasih label nama pengarang. Ya, yang boleh diganti sebelah kanan ya, sebelah kiri nggak boleh karena file name. Ini HP P-nya besar. Ya, selebihnya mungkin nggak diubah ya. Oke, lanjut teman-teman. Ya, kita buat model-modelnya dulu. Buat model lagi ya, model pengarang, penerbit. Cepet ya dengan GI ya. Kalau framework yang lain ya, ada juga generatornya tapi diketikkan dengan kode, tapi biasanya belum full, belum lengkap ya. Modelnya penerbit, ya selebihnya diabaikan saja. Kalau ada relasi nanti di generate. Apakah tadi di pengarang ada apa teman-teman relasi? Nah, ada ya. Get bukus, ya has many dia, bener ya. Dia ke buku one to many, has many. Jadi termasuk relasinya pun dibuatkan sama GII di dalam model. Oke, gitu ya. Balik lagi, tadi kita mau ke penerbit, modelnya diawali dengan huruf P besar ya. Ya, selalu ya kelas selalu diawali dengan huruf besar ya. Oke, kita preview. Kita generate. Ya, oke, kita lihat lagi di sisi kode programnya. Ada penerbit pastinya, model penerbit. Ya, yang boleh diubah atribut label ya, teman-teman ya. Yang boleh diubah atribut label. Ini kan nama lagi, bingung kan ya, nama penerbit. Ya, biar kita nggak bingung, nama penerbit. Ya, ini mau lengkapin telepon ya silakan ya. Ini cuma atribut label. Yang lain nggak boleh. Get buku has many, benar ya, one to many. Satu penerbit menerbitkan banyak buku, satu kategori memiliki banyak buku, ya pas ya, tepat ya teman-teman ya. Oke, ini sudah saya simpan. Ya, selanjutnya pengarang penerbit kategori. Cepet ya teman-teman ya. Model generator diklik lagi. Ya, tabel selanjutnya adalah kategori. Kelasnya kategori kayaknya besar, selebihnya diabaikan saja. Di generate juga relasinya. Kita preview lagi. Jangan lupa klik
generate. Mau di preview dulu boleh, tapi langsung aja ya, generate. Ya, sudah sukses, the code has been generated, sukses. Kita lihat lagi, pasti sekarang ada model baru kategori. Nah, gitu ya, mapping ke tabel kategori. Ini constraint-constraintnya wajib diisi, unik ya, teman-teman sudah lengkap ya. Ini nama lagi nih, nama apa nih? Nama kategori ya. Atau mau diganti label yang lain boleh gak? Ya, misalnya jenis ya, jenis buku ya, bisa juga ya, bebas ya, penamaannya bebas. Yang penting sebelah kiri jangan ini merupakan file name. Ya, simpen lagi, close ya. Setelah itu baru ke buku karena sudah selesai. Si buku, tabel referensinya, tabel masternya, pengarang, penerbit, kategori selesai karena ada foreign key di sini, teman-teman. Ada foreign key, ID pengarang, ID penerbit, ID kategori baru bisa kita buatkan karena master tabelnya sudah dibuatkan semua modelnya. Baik, sama-sama kita klik model generator lagi. Tabel yang kita pilih sekarang buku, tabel utamanya ya. Lalu nama modelnya buku, B-nya besar, dan seperti sebelumnya dibuatkan relasinya, gitu ya. Baik, kita preview, lalu kita klik generate. Ya, the code has been generated, sukses ya. Oke, kita lihat di sisi kode program, buku. Nah, ini buku pasti banyak nih. Tuh ya, teman-teman, banyak sekali rules-nya, constraint-constraint-nya ya. Oke, selanjutnya ini silakan diubah-ubah di ISBN besar semua, misalnya judul buku. Ya, boleh, label-label boleh ya, ada spasi besar kecil. Ini bentuknya file PDF atau bentuk fisik ya, atau presentasi. Ini ID pengarang, ini foreign key ya. Ini pengarang aja. Ini penerbit saja, ini foreign key nih. Bentuknya ID, tapi nanti kita bisa lakukan relasi ya. Ini kategori. Cover buku, oke. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada #1. #1 itu artinya ini teman-teman ya. Satu buku memiliki satu pengarang. Ya kalau dibalik ya. Tapi sebenarnya bentuk relasi yang lain bisa juga ya. Satu buku nanti bisa dibanyak oleh banyak pengarang. Nanti itu beda kasus lagi ya. Kalau ini sekarang sini #1-nya seperti ini ya. Satu buku, satu kategori gitu ya. Satu buku, satu penerbit. Itu #1-nya masuknya di situ, teman-teman. Ya, terusnya ada #1 ke penerbit, benar ya. #1 ke pengarang sama #mini ke peminjaman, benar ya. Jadi di sini banyak buku dipinjam oleh banyak anggota perpus, banyak anggota perpus meminjam banyak buku. Ya, jadi sudah dibuatkan semua relasi-relasinya. Ya, oke, boleh diubah nama fungsinya, tapi saya lebih prefer tidak mengubah-ubah apa yang sudah di-generate. Ini kan nama fungsinya get ID pengarang 0 ya. Get peminjaman ya, nanti sebenarnya boleh diganti ya. Baik, saya simpan. Saya rasa cukup untuk modelnya. Nah, ini tanggung teman-teman ya. Kita buatkan saja anggota dan peminjaman biar sekaligus. Walaupun dalam praktek di video ini nggak semuanya karena waktunya sangat terbatas ya. Baik ya, kita lanjut dua lagi tanggung ya. Model generator, lalu anggota dulu, A-nya besar ya. Lalu untuk modelnya ya, lalu kita preview, lalu kita generate. Oke, akan ada model baru yaitu anggota. Kita lihat di sini ada model baru, models anggota. Mapping ke tabel anggota, ini atribut-atribut dan constraint-nya wajib diisikan dan seterusnya. Nah, ini teman-teman label-labelnya boleh diganti. Ini nama apa nih? Nama anggota ya, biar jelas. Kan ada nama pengarang, ya, nama penerbit. Ya. Jadi biar nanti bisa membedakan labelnya. Sebelah kirinya jangan diganti, termasuk query-nya #mini ya. Banyak anggota meminjam banyak buku gitu ya. Get peminjaman ya. Oke, saya simpan lagi. Terakhir teman-teman, kita akan generate peminjaman bukunya. Model generatornya di GII-nya kita klik lagi tabel terakhir yaitu tabel peminjaman. Ya, nama modelnya peminjaman, P-nya besar. Seperti
seperti biasa relasinya nanti akan di generate. Kita preview ya, lalu kita generate. Ya teman-teman, sekarang sudah ada model baru, model peminjaman. Ya, kita lihat model peminjaman. Oke, sudah ada juga ya. Sini ada rulesnya, constraint-constraintnya, wajib diisikan, unika, dan seterusnya. Lalu atribut labelnya nih. Ya, ini foreign key nih. ID buku, ID anggota. Ini kita ganti dengan buku saja. Labelnya ini anggota. Ini jangan disingkat, labelnya jumlah. Kalau filenya jangan diubah ya. Tanggal pinjam. Kita ubah-ubah dulu label-labelnya. Tanggal peminjaman. Pinjaman, tanggal kembali, tanggal pengembalian. Keterangan ya. Oke teman-teman, simpen. Termasuk relasinya juga hash one ya. Dia merefer ke tabel anggota dan ke tabel buku. Baik, saya simpan. Ya, teman-teman, saya close lagi. Sekarang sudah selesai semua modelnya. Terakhir kita buatkan apa sih RUD-nya? Create, read, update, delete ya, seperti di dalam presentasi. Langkah selanjutnya adalah kita membuatkan CRUD dengan GI Tools ya. Oke, cukup mudah teman-teman. Nanti step by stepnya sudah kita lakukan tadi semua ya, dari membuat model ya, lalu mengenerate-nya ya, modelnya nanti akan bertambah satu persatu ya. Nanti ini apa namanya, mulai dari mapping table gitu ya, tadi rules-nya, ada constraint-constraint-nya ya, lalu ada relasi-relasinya, semuanya nanti di generate. Oke, terakhir kita akan membuat fitur CRUD, create, read, update, delete, dengan cara memanggil modelnya dulu, ada di app models, nama modelnya masing-masing, kalau buku-buku gitu ya. Lalu setelah itu searching di app model ditambahkan buku search ya. Untuk controllernya app controllers, buku controller. Untuk view page-nya nanti bisa dikosongkan karena di kosong nanti dikembalikan ke defaultnya gitu ya. Di app view nanti nama view-nya seperti nama tabelnya ya. Kalau tabelnya buku berarti view-nya buku. Gitu ya teman-teman ya. Nanti setelah itu di preview nanti akan ada controller baru, akan ada model baru untuk searching ya, ada view baru. View-nya sesuai nama tabelnya, lalu nanti ada form, searching, create, index, update, dan view, semuanya di generate langsung sama GII. Oke, setelah itu teman-teman akan mendapati controller baru ya, akan mendapati apa teman-teman, view yang baru ya. Ini searchingnya ya, dalaman searchingnya untuk searching ya, dan action di dalam control ini nanti kita bisa lihat satu persatu ya. Baik teman-teman, terakhir modelnya sudah kita generate. Sekarang si RUD, create, read, update, delete, truth generator ya. Modelnya dulu app, lihat di sini ya, app models. Ini yang kemarin barang kita dari apa dulu urutannya ya. Pengarang dulu boleh, pengarang dulu ya, pengarang. Lalu searchingnya teman-teman, pengarang search ya. Ya gitu ya, saya perbesar dulu boleh. Ini app model pengarang, app model pengarang search, controllernya nanti app controllers, ikutin ini ya, controllers ya. Lalu di sini pengarang controller, gitu ya. View path-nya teman-teman, ini if not set katanya, itu dikembalikan ke defaultnya. If not set, it will default to app view sesuai nama tabelnya gitu ya. Jadi yang kita setting sebenarnya cukup 3 di CRUD generator ini, model class, searching model class, sama controller class ya. Oke, kita 3 aja cukup ya.
Bentar, dicek dulu apakah ada yang salah ketik. Sepertinya tidak. Kita preview. Wah, banyak ya, generate. Jangan lupa di klik generate ya, agar di generate. Sudah sukses. Coba kita lihat dulu fisiknya. Pasti ada controller pengarang lengkap ya, ada indeksnya untuk menampilkan seluruh data ya dengan query buildernya ya. Lalu ada view-nya, detailnya, create, nanti diarahkan ke form ya, diarahkan ke form ya teman-teman ya, untuk nanti di input datanya ya, update untuk mengubah ya, delete untuk menghapus ya, find model biasanya untuk clause where ID mana gitu ya, menampilkan satu data atau mau menghapus kan ada clause where ID, atau mau mengubah gitu ya teman-teman. Ini sudah lengkap semua. View-nya pasti udah kebuat juga ya, ada view baru yaitu pengarang. Ini barang yang kemarin ya. Nah, form, searching, create, index, update. Oke, lanjut ya. Habis pengarang, kita ke penerbit. Create generator lagi diklik. Lalu ya kita ubah modelnya. Yang kedua penerbit ya. Lalu teman-teman searchingnya ke penerbit search, besar dulu. Lalu controllernya teman-teman ke penerbit controller. View-nya kosongin aja, penerbit controller. Model penerbit, app model untuk model kelasnya, search model kelasnya, app model penerbit search ya, kelas controllernya, app controllers ya, penerbit controller. Kita preview. Lalu kita generate, akan ada controller baru, model baru, sama view baru. Generate. Oke ya, sudah sukses. Lanjut ya, kita nggak usah lihat lagi ya, salah ada. Pasti di sini ada penerbit tuh ya, view-nya. Pasti ada controller baru, namanya model baru, penerbit search ya. Ada controller baru, penerbit controller. Sama, ada indeksnya ya, ada view-nya, ada create-nya, dan seterusnya. Oke, lanjut. Setelah itu kategori. Klik lagi CRUD generator. Ya, teman-teman, sama seperti tadi. Modelnya ada di kategori. Yang penting buat model dulu, teman-teman. Urutan pertamanya ya. Lalu modelnya ada di kategori search untuk searchingnya. Kategori search ya. Lalu controllernya ada di kategori controller, app controllers ya, kategori controller ya, petnya diabaikan saja. Lalu kita preview, lalu kita generate. Tes ya, 3 lagi teman-teman ya. Sekarang buku ya, CRUD generator lagi ya, model buku. Oke, lalu searchingnya buku search, mudah ya teman-teman ya, menggunakan YI. Lalu controllernya buku controller ya. Oke, hati-hati sebelum di generate buku search, buku controller ya. Di preview, di generate. Oke, akan ada model baru, buku search, ada controller baru, buku controller, view baru, view buku. Lengkap ya. Oke, 2 lagi teman-teman, anggota ya. CRUD generatornya diklik lagi. Model kelasnya anggota, app model anggota. Terakhir peminjaman ya. Searchingnya ada di anggota search, nanti untuk searching anggota. Lalu controllernya ada di anggota controller. Yes, salah ketik. Anggota controller. Model anggota untuk searchnya anggota search ya, untuk controllernya
anggota controller ya, path-nya diabaikan, preview, lalu teman-teman generate. Oke, sudah ada anggota, modelnya, controllernya sama view-nya. Terakhir peminjaman ya, si RUD generatornya diklik lagi, model kelasnya app models ya, peminjaman, oke, searchingnya ada di peminjaman search ya, controllernya ada di controller peminjaman controller. Untuk path-nya kosongkan. Peminjaman modelnya, model search-nya model peminjaman search, controllernya peminjaman controller ya. Baik teman-teman, kita preview, lalu akan dibuatkan ini semua di generate. Ya, sukses semua ya. Sekarang kita lihat pasti sudah lengkap. Ada anggota, ada peminjaman, modelnya juga sudah lengkap ya. Teman-teman cepat ya, hanya beberapa menit sudah selesai semua ya. Ada anggota, ya ada peminjaman, view-nya juga lengkap sudah. Semuanya pastinya sama. Ada form, ada search, ada create, index, update, view. Di barang, bukan barang, barang yang kemarin di buku juga ada ya. Nah gitu, lengkap semua. Oke teman-teman, jika sudah selesai semua ya, struktur view-nya sudah ada ya, struktur modelnya sudah ada semua. Langkah selanjutnya teman-teman, tadi ini tampilan-tampilan ya, silakan, karena datanya belum ada, kita akan buatkan terakhir ini view-nya ya. Nah, kita akan membuat manajemen menu dulu ya, yang ada di layout ya. Nah, seperti ini manajemen menunya teman-teman. Nanti master data kita buat drop down ya. Kita buat drop down ya. Ada master data buku, kategori, pengarang, penerbit. Nanti ada transaksi ya, peminjaman. Ada transaksi peminjaman, nanti peminjaman terhadap anggota perpus. Peminjaman buku oleh anggota perpus. Jadi banyak buku dipinjam oleh banyak anggota perpus dan sebaliknya ya. Adanya di mana teman-teman? Adanya di dalam layout ya. Oke. Kita buat dulu struktur menunya, ada diffuse layout ya, diffuse layout. Ya, views layout main. Nah, ini teman-teman ya, yang kemarin. Oke, kita buka dulu aplikasinya, klik kanan New Tab. Oh ya, pada video sebelumnya warnanya adalah warna biru tua. Kalau ingin ke warna default, teman-teman di menunya yang kelas navbar inverse, ini CSS-nya, ini di komen aja. Ini kalau nggak di komen, saya simpan. Warnanya inverse, kebalikan biru muda, biru tua ya. Ya, ini biru tua. Kalau ingin biru muda sesuai dengan template yang dipilih, kemarin ada di mana teman-teman, boot watch ya. Mau dipastikan internetnya connect dulu, saya belum connect, nggak apa-apa. Nah teman-teman, ini di komen aja. Nanti warnanya bukan inverse, warna defaultnya ya. Saya simpan, lalu di sini warnanya jadi biru muda. Oke, ini saya balikin dulu ya. Oh, ini karena belum connect ya. Oke, ini saya nggak apa-apa, warnanya nggak masalah ya, nanti kita sesuaikan. Ya, yang penting menu tadi ya, menu. Nah, kemarin kita udah buat, belum buat sih, sudah lihat menu, susunan menu seperti ini. Sekarang kita tambah ya, waktu itu galeri yang kita tambahkan ya. Nah, sebelum galeri, setelah about, ya ini saya copy teman-teman. Atau kita mau nambah master datanya 4, 5 dengan anggota ya, 5 dengan anggota ya. Berarti nanti kita copy 5 ya, 5 menu.
Nah, sekarang kita buatkan dulu teman-teman copy. Setelah about boleh, sebelum galeri ya, di enter. Apa teman-teman, master data atau data aja boleh, data. Kita akan buat drop down menu ya. Data, URL-nya kosongin seperti di dalam slide ya. URL-nya kosongin, masukkan sekarang item baru setelah master data. URL-nya kosongin, masukkan item baru. Labelnya ada 5, ini saya copy aja 5 label. Ya. 5 label saya copy. Nah, URL-nya dikosongin teman-teman ini. URL-nya dikosongin. Data. Ya, saya hapus ya. Kan seperti ini, label tutup label, buka tutup kurung sikunya, ini array. Ini kita enter beberapa kali bahwa label data akan membuat drop down. Nanti modelnya kayak gini juga. Ada itemnya ya. Jadi seperti di dalam slide, nanti ada item baru di dalam label master data, ada items ya. Seperti ini item, tadi saya udah copy 5 ya. Nah, di tab beberapa kali, 2 kali, items, ikuti pola yang sudah ada ya. Sama dengan lebih besar, ini array, lalu buka tutup kurung siku. Ya, ini saya enter. Items, nah kayak gini ya, ini kan items. Apakah dikasih koma? Kita lihat di sininya. Items nggak usah, yang dikasih koma untuk label master datanya saja. Ya, oke, ini saya naikkan dulu. Oke, setelah itu saya copy paste yang tadi 5 ya. 5 menu, masuk ke dalam items ya. Saya paste tadi, saya sudah copy paste 5 struktur menu di sini ya. Paste. Nah, ya. Setelah itu rapikan dulu sebentar. Nah, kayak gitu ya. Jadi di master data ada items, ada 5 label. Nah, ini kita ganti. Nah, mulai dari teman-teman, pengarang indeks. Ini nama controller, ini nama action. Kalau nggak dikasih nama action, otomatis diarahkan teman-teman ke action index. Itu boleh ya. Jadi sebutkan nama controllernya, kalau nggak ada nama actionnya, index pastinya. Habis pengarang, penerbit. Ini urutannya bebas ya teman-teman ya. Lalu nama controllernya penerbit, nggak perlu pakai nama action, nggak apa-apa. Karena pastinya action index. Masing-masing controller memiliki action index ya. Nah, habis itu kategori. Kategori pasti nama controllernya kategori. Ya. Lalu habis kategori baru buku. Buku di sini pastinya nama controllernya buku juga. Indeks diarahkan, nah itu anggota. Kenapa peminjaman nggak masuk sini? Peminjaman bukan master data, peminjaman masuk nanti menu baru ya, transaksi ya. Ini di sini nama anggota, labelnya, untuk controllernya, URL-nya diarahkan ke controller anggota. Nah, kita copy paste sebelum galeri untuk transaksi peminjaman ya. Ini copy galeri. Ini bukan di bawah drop down menu data, melainkan menu baru di samping galeri ya. Teman-teman, peminjaman buku. Jadi sudah lengkap menu-menunya nih. Nah, ini contoh aja ya. Nanti untuk penempatannya diberi kebebasan. Nama controllernya apa yang sudah kita generate? Peminjaman. Lengkap semua, walaupun nanti nggak semua kita kerjakan ya. Baik, ini cara membuat drop down menu, ada label, terusnya di dalamnya ada item seperti pola ini, lalu label sama URL yang diarahkan ke controllernya masing-masing. Saya simpan, lalu kita refresh teman-teman. Nah ya, data sudah lengkap semua ya. Data buku masih kosong, data penerbit ya masih kosong, peminjaman masih kosong ya. Artinya kita sudah siap untuk nanti membuat active record-nya. Kita akan bahas insya Allah pada video berikutnya. Karena pun yang kalau kita lihat di database kita semuanya masih kosong ya, baru grand
Grand Design Database, lalu relasi antar tabel beserta constraint-constraintnya yang ada di tabelnya masing-masing. Masih pada kosong semua nih. Berarti nanti kita akan input pengarang, penerbit, kategori, buku, anggota, nanti tidak terlalu banyak sebagai sampel aja. Dan kita bisa juga melakukan transaksi peminjaman buku ya oleh anggota perpustakaan. Menunya sudah jalan semua teman-teman ya. Oke, demikian teman-teman pembelajaran tentang bekerja dengan database yang diawali dengan Grand Design Database, koneksi database, lalu teman-teman kita buatkan model generator dengan GII sama si RUD-nya. Terima kasih, tetap semangat belajar GII framework-nya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.